Selamat datang di Ruganda Channel, tempatnya inspirasi dan refleksi tentang tokoh-tokoh luar biasa yang telah membentuk sejarah dunia. Pada episode kali ini, kita akan menjelajahi perjalanan hidup yang menginspirasi dari salah satu pahlawan hak sipil terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Sosok yang tidak hanya menjadi simbol perubahan, tetapi juga membawa dampak global dengan visinya tentang persamaan, keadilan, dan perdamaian. Saksikanlah bagaimana Martin Luther King Jr., dengan karismatiknya, menempa jalan bagi gerakan hak sipil dan meninggalkan warisan yang masih kita rasakan hingga hari ini. Mari kita mulai perjalanan kita dalam menggali kisah hidup luar biasa ini. Martin Luther King Jr. lahir pada 15 Januari 1929 di Atlanta, Georgia, AS. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara dalam keluarga King. Ayahnya, Martin Luther King Sr., adalah seorang pendeta di Ebenezer Baptist Church, sementara ibunya, Alberta Williams King, adalah seorang guru sekolah. Kehidupan awalnya diwarnai oleh pengaruh keagamaan dan ketidaksetaraan rasial yang masih merajalela di Amerika Serikat pada waktu itu. King menunjukkan bakat intelektual yang luar biasa sejak dini. Ia masuk Morehouse College pada usia 15 tahun dan lulus dengan gelar sarjana dalam bidang sosiologi. Setelah itu, King melanjutkan pendidikannya di Seminari Teologi Crozer di Pennsylvania, lalu meraih gelar doktor di Boston University. Pada masa ini, King semakin terlibat dalam gerakan hak sipil, terinspirasi oleh ajaran non-kekerasan Mahatma Gandhi. Martin Luther King Jr. menjadi pemimpin terkemuka dalam gerakan hak sipil Amerika pada 1950-an dan 1960-an. Ia memimpin protes non-kekerasan yang melibatkan boikot, demonstrasi, dan pawai untuk memperjuangkan hak-hak sipil warga kulit hitam. Boikot bis pada bus Montgomery pada 1955, yang dimulai setelah Rosa Parks menolak memberikan tempat duduknya kepada seorang pria kulit putih, merupakan salah satu momen awal yang menetapkan reputasi King sebagai pemimpin gerakan. Pada 28 Agustus 1963, King menyampaikan pidato bersejarahnya, I Have a Dream, di Lincoln Memorial di Washington DC. Pidato ini menjadi simbol perjuangan untuk persamaan hak dan menegaskan pentingnya hidup bersama dalam damai dan harmoni tanpa memandang warna kulit. Pidato ini memberikan dampak besar dan diakui sebagai salah satu pidato terbesar dalam sejarah Amerika. Meskipun fokus utamanya adalah hak sipil, King juga menjadi kritikus utama terhadap Perang Vietnam. Pada 1967, King menyampaikan pidato bertajuk Beyond Vietnam, A Time to Break Silence, di mana ia mengutuk perang sebagai tidak adil dan merugikan banyak keluarga Amerika, khususnya warga kulit hitam yang menderita kemiskinan. Pada tahun 1964, Martin Luther King Jr. menerima penghargaan Nobel Perdamaian, menjadikannya penerima termuda dalam sejarah penghargaan tersebut pada saat itu. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan terhadap kontribusinya yang besar dalam perjuangan melawan ketidaksetaraan rasial dan keadilan sosial. Tragisnya, pada 4 April 1968, Martin Luther King Jr. tewas ditembak di balkon Lorraine Motel di Memphis, Tennessee. Pembunuhan ini mengejutkan dan mengguncang Amerika Serikat. Warisan King tetap hidup melalui perayaan Hari Martin Luther King Jr. dan pengakuan global atas perjuangannya untuk hak asasi manusia. Lembaga Martin Luther King Jr. didirikan untuk mempromosikan visinya tentang persamaan, keadilan, dan perdamaian.